Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Joko Arek nih guys. Kali ini saya akan membongkar sebuah permainan seorang dukun sakti atau dukun abal-abal. Dukun sakti tapi mengaku dukun abal-abal guys, yang mempunyai murid yang berlagak sok bisa, sok pinter, tapi aslinya ya sontoloyo. Nah, baik, saya akan menceritakan sebuah perjalanan seorang dukun sakti atau dukun sakti-sakti yang tapi aslinya bukan sakti, tapi penipu. Ya, ini hanyalah cerita, bukan fakta yang sebenarnya. Hanyalah cerita. Jadi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kata-kata saya ini sama yang di luar sana. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanyalah cerita ludruk dagelan Blitar, Jawa Timur. Nah, ibaratnya gitu. Baik ya, kesempatan di siang hari ini saya akan membahas tentang penyakit panu, kurap, kadas, dan gatal-gatal guys. Penyakit panu, kurap, dan gatal-gatal ini kalau kita bawa ke seorang paranormal saya ya maksud saya gini loh, saya bawa ke hotel paranormal hotel paranormal keceplosan, sorry maaf, ke paranormal Sontolo tadi, pasti ujung-ujungnya kita itu nyampe sana itu divonis, wah ini penyakit yang sangat luar biasa nih, penyakitnya ini bahaya, harus kita pindahkan, harus punya alat khusus untuk memindahkan. Ya apa itu pindahkan? Ya ini harus pakai telur. Nah, penyakitnya itu dipindahin ke telur guys. Ke telur ya dia kadang-kadang pas dipindahin tuh keluar tai, keluar apa itu, bulu-bulu ayam gitu. Dan kadang-kadang sangat aneh lagi dia ini guys, apa tuh, keluar rumput tetangga guys. Nah, keluar rumput tetangga. Hebat ini seorang oknum ya, oknum spiritual yang bisa mengeluarkan penyakit dari badan manusia itu aneh. Narik penyakit dari telur, lewat telur, medianya telur gitu. Yang ditarik itu bisa keluarnya rumput tetangga guys. Wes, rumput tetangga. Nah kebetulan yang sakit ini cewek. Cewek, seksi, cantik. Dia berasal dari Bangka Belitung. Namanya Ayu Lestari. Namanya Ayu Lestari ya. Akhirnya Ayu Lestari itu di situ 1 minggu, nginep di tempatnya pengobatan ala-ala Sontoloyo itu 1 minggu, menghabiskan biaya sekitar 8 juta. Ini hanyalah cerita ya, bukan fakta yang sebenarnya. 8 juta. Nah, Ayu Lestari yang dari Bangka Belitung tadi akhirnya di situ malamnya cari penginapan guys, suruh cari penginapan. Cari penginapan malam-malam biar di tempat pengobatan itu nggak sepaneng lah gitu. Nah akhirnya sama si dukun Sontoloyo itu dicariin penginapan di dekat hotel yang dekat rumah-rumah itu. Nah, suruh nginep. Akhirnya tukang ngobatin tadi guys, malamnya datang ke situ guys. Nah, datang ke situ jam tengah 1 malam. Nah, datang mengedok pintunya. Udah makan belum katanya, kata si dukun Sontoloyo itu. Oh belum. Oke kalau begitu nih saya bawain makan. Nah, dibawain makan. Nah, makan nasi goreng ya. Makanya nasi goreng. Biasanya itu makan nasi goreng. Setelah itu habis makan dia bercanda-bercanda, bercerita, ujung-ujungnya apa guys? Nah, terjadilah daging mentah yang proses pembikinan dari Gang Doli Surabaya. Di situ akan terjadi proses daging mentahnya itu calon penghuni lubang neraka alias rumput tetangga yang bertempatan di serudel. Oke? Nah, tempatnya di serudel guys. Nah, akhirnya rumput tetangga itu diembat juga guys. Nah, ini endingnya kata si dukun itu katanya ini harus sembuh karena kamu jauh. Kalau kamu cepat sembuh, kita harus transfer ilmu guys. Transfer ilmunya gimana? Nah, kamu harus mandi dulu, mandi bunga 9 rupa ya, kembang kadang, kembang cepluang, kembang apa itu ya, kembang anggrek jingga atau kembang rambutan gitu buat mandi. Nah, setelah buat mandi suruh sabunan bersih, ternyata ditransfer ilmu guys lewat ces pintu neraka tadi. Pintu neraka tadi dices, cus, keluarlah itu cairan mengsen yang apa itu, atau cokrek gitu ya. Nah disitulah katanya itu buat menyembuhkan penyakitnya
si Ayu Lestari tadi yang sakit panas dingin itu ya, gatal-gatal tadi, kadap kuris, panu itu gatal-gatal ya, itu dicas dulu di lubang neraka tadi, cus. Nah akhirnya satu malam dicas, satu malam dicas 2 kali, besoknya datang lagi guys, dicas lagi cus ya. Setelah itu guys, perjalanan 2 hari, nah disitulah si Ayu suruh bayar 5 juta untuk mahar pengecasan yes. Nah setelah dicas si Ayu suruh pulang, katanya ntar sebentar lagi sembuh. Padahal si Ayu itu mempunyai sakit gatal-gatal, panu, kadas kurap. Tapi di situ di Puanisa adalah santet perewangan. Nah, ini adalah cerita lagi ya, hanya cerita, bukannya fakta kebenaran, nggak ada ya. Ini hanya cerita. Memang kebetulan ada yang di luar sana ada yang sama ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan Anda, tapi saya ingin bermaksud untuk meruntuhkan semua permainan-permainan yang ending tidak benar. Nah ini adalah cerita, bukan aslinya. Anggap aja ini adalah hiburan semata wayang. Nah sampai ke tempat si Ayu tadi, habis dicas lubang neraka, akhirnya mengeluarkan mengsen tadi ya, mengeluarkan mengsen, karena rumput tetangga itu sangat subur-subur. Kasiang itu rumput tetangga jauh-jauh dari Medan ke situ, nggak dicas kan kasiang. Nah gitu guys, cerita dan perjalanan seorang dukun sakti atau dukun abal-abal lah ini. Aslinya dukun abal-abal. Nah, anehnya lagi guys, si dukun abal-abal mengaku cucunya kiai guys, bergelar dewa petir. Apa itu? Dewa petir. Dewa petir itu mempunyai senjata keris senggol modot namanya. Wah, keris senggol modot itu kalau dikeluarin guys selalu modot terus itu. Wah, itu sangat luar biasa itu keris senggol modot. Ini benar-benar keris yang sangat sakti, yang saktinya mandraguna. Nah, sakti mandraguna. Keris namanya keris senggol modot. Nah, disitulah si Sontoloyo tadi mengeluarkan keris itu selalu mengeluarkan api, percikan api yang dikeluar dari keris, karena keris senggol modot itu mengeluarkan api yang paling ganas. Karena itu kekuatannya sangat luar biasa. Nah, luar biasa, dibelinya dari entah dari datang diantar sepeda motor apa Pak Pos atau apa itu ya datangnya itu. Nah itu ritualnya dulu begitu, yes datang, itu namanya keris senggol modot. Nah kembali lagi ke cerita Ayu Lestari yang dari Bangka Belitung tadi guys. Setelah itu malamnya, dini harinya malam lagi, si Ayu itu digedor lagi malam-malam guys, dicas lagi guys sama dukunnya, itu dicas lagi biar cepat sembuh bang. Nah, akhirnya dicas lagi, akhirnya sedukunnya ketiduran di situ guys sampai pagi, sampai jam 3 Pak subuh. Nah, akhirnya bangun tidur dicas lagi biar cepat sembuh. Karena rumput tetangga itu sangat subur gitu ya, rumput tetangga itu subur-subur, kalau nggak diambil kan sayang gitu. Akhirnya dicas, habis dicas ya bayar lagi gitu 5 juta. Karena cas-casan itu sangat luar biasa, sangat jarang dimiliki orang gitu lah, apalagi mempunyai keris senggol modot ya. Keris senggol modot itu gimana ya, saya kadang-kadang juga baru dengar sih keris senggol modot, karena info senggol modot ini saya dapat dari radio bergigi yang berjalan di dunia spiritual. Nah, radio bergigi itu apa ya, saya juga kurang paham ya. Radio bergigi itu apa, saya juga kurang paham, dan saya hanya tahu-tahu aja. Ini hanya cerita, bukan fakta yang sebenarnya ya, hanya cerita. Jadi anggaplah ini kontennya adalah hiburan ya, hiburan aja gitu. Nah gitu guys, akhirnya si Ayu pulang kampung ke Bangka Belitung. Nah disitulah cerita-cerita tentang perjalanan seorang dukun sakti, tapi saktinya sakti membohongi, bukan sakti beneran. Nah sekarang dukun sakti ini lagi tenar di muka bumi atau di alam gaib juga lagi tenar, karena si dukun sakti itu mempunyai usaha botok lendir guys. Nah dia jualan botok lendir dan apa itu namanya, tahu blekenuk. Usahanya botok lendir sama tahu blekenuk. Kalau malam dia nyari monyet di kebun-kebun kalau malam ya, soalnya kalau nyari monyet di kebun-kebun, monyetnya itu menghasilkan uang, tapi uangnya dari mana saya kurang paham. Kok intinya nyari uang lah, dapat uang. Nah akhirnya si dukun ini guys
mempunyai bini lagi. Bini itu didapat dari anak dari kawannya sendiri. Awalnya cuma cewek ini nganggur, akhirnya suruh jadi kerja di situ dari tukang masak. Karena tukang masaknya cantik, itu anak dari temannya sendiri, akhirnya dipompa juga guys, dipompa melendung, akhirnya ya terjadilah nikah siri. Itu ending hanya cerita, bukan semata wayang asli, bukannya. Ini adalah cerita hiburan. Nah, sampai situ guys. Akhirnya di situ adalah cinta jararan Kurino ketemu. Jadi cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya jadilah istri yang kedua. Nah, si dukun ini mempunyai anak buah cowok yang jauh di perantauan, mungkin ada di daerah seberang sana, agak jauh ya. Dia disuruh neror sana, terus neror sini, akhirnya tidak berhasil. Nah, si monyet yang jauh tadi guys, akhirnya suka juga guys sama bini si dukun ini, bini yang muda itu. Jadi kacau guys. Jadi akhirnya apa, antara si monyet anak buahnya dukun tadi suka sama bini mudanya si guru itu. Akhirnya bercinta antara guru dan murid. Bini gurunya dicintain dua sama muridnya, disusuin gitu. Nah, luar biasa guys. Pokoknya cerita ini sangat jos. Mungkin di luar sana nggak ada ya, ini kejadian begitu mungkin nggak ada lah, janganlah, kasihan gitu. Tapi ini adalah cerita, hanyalah ludruk, bukan kenyataan. Anggap aja ini hiburan. Oke ya, kawanku, semuanya saya akhirin sampai sini. Besok kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada pagi hari ini, siang hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam bunga cempaka.